Oke, kita mulai aja ya Kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam Kakak. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sore, warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat, Kak. Oke, maaf Kak, saya memang sedikit ada kendala karena jaringan juga. Kemudian ini PPT saya nggak bisa di-share nih, nggak tahu kenapa nih. Atau laptop saya yang error atau gimana juga saya juga kurang ngerti nih. Jadi saya bacakan aja ya Kakak ya. Mohon dimaklumi ya Kakak ya. Sekiranya nanti ada yang Kakak mau tanyakan, boleh kita diskusi sama-sama ya Kak ya. Oke, hari ini materi kita mengenai praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Jadi Kakak hari ini kita akan merefleksikan aksi nyata kita ya Kakak, tugas-tugas yang sudah Kakak unggah di LMS-nya mengenai kemarin saya sudah minta ke Kakak agar mengupload video pembelajaran Kakak semua. Jadi saya harap tadi masih ada beberapa orang sih yang belum mengupload. Kemudian tadi ada Kak siapa ya? Kak Rahmat sepertinya yang salah upload kayaknya. Coba nanti dicek lagi ya Kak ya, karena yang saya cek tadi sepertinya video pembelajaran 2.1 sampai 2.5. Seperti kasusnya Kak Liza kemarin juga salah upload kan. Jadi nanti setelah ini bisa Kak Rahmat cek lagi ya Kak video pembelajarannya gitu. Untuk kakak yang lain juga terima kasih sudah mengirim tugasnya tepat waktu walaupun agak lambat sedikit. Saya tagih-tagih ya Kakak ya. Maaf ya ini karena memang saya juga dikejar terus untuk penilaian Desember saya harus udah melaksanakan penilaian ya Kakak ya. Jadi saya minta untuk tugas-tugas sebelum-sebelumnya juga nanti setelah Zoom lah saya bacakan tugas-tugas yang belum dikumpul. Jadi nanti kakak-kakak bisa menyusul tugas-tugasnya. Semoga masih semangat ya Kak. Gimana nih? Masih semangat nggak? Oke, semangat ya. Oke Kak, Kakak. Sebelum memulai materi kita hari ini, saya minta ke Kak Ega lah pimpin doa Kak, supaya hari ini kita bisa berjalan dengan lancar nih kegiatannya. Silakan Kak Ega. Baiklah, sebelum kita memulai tetap maya kita yang pertemuan ke-13 ya, Kak? 14 sepertinya ya? 14, 14 kayaknya. Oh ya, 14. 14 ya, iya. Supaya lancar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Ega. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kakak yang masih belum join, saya minta ke Kak Romi bisa menghubungi ke kawan-kawan yang lain ya Kak, supaya bisa join di Zoom kita hari ini. Karena saya selalu mengingatkan untuk kehadiran itu sangat penting karena 2 kali tetap maya jika kakak-kakak tidak ada keterangan itu mempengaruhi ke kelulusan ya kakak-kakak ya. Jadi saya harap kakak-kakak yang sudah join, sudah bergabung itu bisa dikabarin kawan-kawan yang lain supaya tidak ada yang terlambat gitu. Oke kakak-kakak. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama. Mungkin tadi kalau saya sudah menunggu, tapi ada kendala-kendala lain seperti tadi teknis ya Kak, jaringan atau mungkin Kakak baru pulang sekolah. Jadi saya harap Kakak juga bisa memaklumi keadaan kita kalau Zoom seperti inilah Kak, kadang jaringan atau mungkin kadang tiba-tiba mati, keluar-keluar dari Zoom gitu. Saya harap Kakak bisa memaklumi ya Kak. Oke, selanjutnya
Maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand apabila Kakak ingin bertanya, dan diskusi. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dari sini Kakak nanti kita akan banyak diskusi nih Kak mengenai video pembelajaran yang sudah Kakak unggah. Jadi nanti saya akan memilih 2 video pembelajaran yang akan kita putar. Jadi untuk itu saya harap Kakak bisa menyiapkan pena dan bukunya untuk mencatat nanti apa kekurangan video yang sudah Kakak buat, kemudian nanti apa kendala-kendala yang dialami ketika proses pembuatan video dan proses pembelajaran, sesuai dengan konten tidak atau sesuai dengan modul-modul pembelajaran yang sudah Kakak upload. Jadi nanti saya harap ketika video pembelajarannya itu kita putar, kakak yang lain bisa mengamati jalannya video pembelajaran tersebut. Ya, kakak-kakak semua ya. Kemudian nanti kakak juga akan merefleksikan aksi nyata yang sudah dilakukan dengan menggunakan framework Burton. Nah, di sini kakak masih ingat nggak mengenai framework Burton, mengenai framework Gibbs? Kakak masih ingat tahapan-tahapan framework Burton itu kemarin di modul 1 tuh sepertinya Kak pertemuan kita. Kakak ada yang ingat nggak? Kak Denny mungkin masih ingat atau kakak-kakak yang lain sudah lupa atau udah pada ini nih ngantuk ya? Gimana kakak-kakak? Masih ingat nggak? Sebentar ya. Oh. Tahapan-tahapannya kemarin tuh ada 3 tuh Kak, ada 3 tahapan. Framework Burton dan framework Gibbs itu ada 6 tahapan-tahapan ketika proses pembelajaran. Silakan Kakak, jika ada yang menjelaskan. ATM tuh bisa diblokirnya dan ada. Yang penting kok udah keluar lagi kakak itu. Romi, hubungi siapa yang belum masuk tuh bang? Pak Iwan belum masuk. Pak Iwan terus. Pak Kak Iwan Sari. udah apa belum? Udah coba masuk belum Pak Iwan? Tadi udah katanya, tapi belum bisa masuk. Ya. Banyak kali masuk Pak Iwan. Di mana bang? Di sekolah. Oh. Apa tadi ada kegiatan apa? Bully. Oh boleh. Lama tadi mulai. Maaf kakak, memang jaringan saya luar biasa nih hari ini nih. Oke Kak, maaf ya Kak.
Saya jadi ini nih, terputus-putus nih hari ini nih. Duh. Oke, kita lanjut ya mengenai framework Borton itu Kakak-kakak masih ada yang inget? Udah lupa ya? Ada yang mau menjelaskan mengenai framework Borton, framework Gibbs, ada 3 tahapan-tahapannya tuh, Kak. Mak. Ya. Gimana Kak? Kak Liza? Ada yang mau disampaikan? Oke, jadi nanti kakak mengamati video yang akan diputar mengenai tahapan-tahapan yang framework Gibbs itu ada 6 tahapan ya kakak ya. Kemudian yang mengenai framework Borton itu ada 3 tahapan yang seperti apa, terus apa, sekarang apa. Kemudian kakak juga harus menguasai penguasaan materinya, proses pembelajarannya, kemudian aktualisasi diri, integritas ekologisnya, tanggung jawab sosialnya. Jadi nanti itu semua yang akan kita bahas di dalam video aksi nyata ini ya Kakak ya. Mungkin dari Kakak kemarin sudah ada juga yang membuat video PPG, jadi saya rasa Kakak juga sudah terbiasa dengan membuat video-video pembelajaran. Hanya saja nanti kita bahas Kak bersama, diskusi bersama mengenai apa keluhan-keluhannya di lapangan, bagaimana proses ada tidak penghalusannya ketika kita seperti mengajar itu kan membuat, "Oh iya ya Nak, semangat ya, kamu kamu pintar, bener, gini-gini," gitu. Jadi ada tidak di video nanti yang kita amatin, penghalusan-penghalusan seperti itu yang kita berikan kepada anak-anak kita. Kemudian umpan balik dari kakak-kakak semua, nanti di video tersebut ada tidak umpan baliknya. Dan saya ingatkan kembali, kita pengembangan kompetensi guru PJOK ini Kak, kalau bisa anak-anak tidak ada lagi yang menunggu ketika kita memberikan praktek pembelajaran. Jadi nanti dari video itu Kakak bisa mengulas, kemudian nanti sama-sama kita berdiskusi ya Kak, apa saja yang kekurangan-kekurangan dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam video yang kita lihat nanti. Oke Kakak-kakak? Jadi sebelum itu saya harap Kakak sudah bisa menyiapkan alat tulisnya atau mungkin kalau mau di laptop boleh juga supaya tidak ribet gitu kan. Kemudian Kakak juga harus oh Kak Nuzirwan baru gabung nih. Halo Kak Iwan, kemana aja nih baru muncul? Apa Kak? Kak Iwan dari mana baru muncul? Lagi latihan PBB Kak. Besok upacara PGRI. Jadi apa Kak Eben? Ini pengirim bendera. Ini lagi latihannya sama kawan-kawan. Wih mantap. Oke. Kami besok melaksanakan upacaranya Kak. Kapan? Kami besok upacaranya. Oh besok, oke nggak apa, semangat. Sambil dengar suara-suara saya ya. Iya saya pakai Karena handsfree Kak. nanti, oke, karena nanti video Kak Eben yang saya putar. Oh nggak apa-apa. Oke, mantap. Kemudian nanti kakak-kakak juga bisa melihat bagaimana apa aset-aset yang ada di sekolah tersebut. Contohnya misalnya mungkin ketika praktek bola kaki karena di nggak semua sekolah ada lapangan bola ya kan kakak-kakak. Jadi mereka kadang memanfaatkan aset menggunakan lapangan yang ada di sekolah. Jadi nanti kakak detail-detail seperti itu nanti yang akan kita bahas ya kakak ya. Kemudian cara-cara penyampaian kita kepada peserta didik saya rasa kakak sudah sangat-sangat luar biasa nih karena emang kita guru ya Kak, saya rasa Kakak sudah tahu strategi mengajarnya, metode-metode mengajarnya, kemudian media-media pembelajaran apa saja yang nanti akan Kakak gunakan ketika proses pembelajaran itu. Jadi nanti akan kita bahas. Kemudian saya sudah mengecek video-video kakak-kakak semua. Jadi nanti ada beberapa video yang bagus, hanya saja suaranya tidak terlalu dengar gitu. Jadi saya juga
mereviewnya agak susah karena kakak-kakak mungkin pengambilan kameranya tidak terlalu posisinya tidak terlalu tepat, makanya tidak terdengar hanya suara-suara anak-anak yang agak-agak ribut gitu. Kemudian ada juga video yang menggunakan musik. Nah, jadi musiknya itu lebih 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 keras daripada suara kakak gitu. Jadi saya bingung dengar di mana ya Kakak melakukan umpan baliknya, di mana ya Kakak melakukan testimoninya, Kakak menyampaikan tujuan pembelajarannya itu di mana. Jadi ada beberapa video yang seperti itu gitu. Makanya saya minta eh, ini Lik Royani siapa ya? Iik Royani. Oke. Jadi saya minta makanya Kakak videonya tanpa edit gitu supaya kita mereview videonya lebih jelas ya Kakak ya. Oke, nggak apa, kita lanjut. Kemudian jangan lupa juga kita perhatikan siswanya aktif atau tidak karena ada beberapa siswa yang ketika kita memberikan materi mengenai bola kaki atau bola basket, hampir rata-rata siswa yang perempuan itu pasif. Karena yang lebih aktif dan cenderung lebih menyukai olahraga tersebut kan laki-laki. Nah, jadi nanti ketika Kakak mereview aksi nyata ini, saya harap Kakak bisa memperhatikan hal-hal yang detail itu, kekurangan-kekurangannya apa saja, dan kelebihan-kelebihannya itu nanti yang akan kita bahas juga ya Kakak-Kakak ya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan Kakak-Kakak? Silahkan jika ada yang mau memberikan masukan atau ada yang mau disampaikan boleh. Silakan Kakak-Kakak. Coba saya mau lihat on cam semua dong Kak, karena ini belum ada yang on cam nih. Saya nanti hasil rekamannya ini beneran enggak gitu. Boleh Kakak on cam semua? Nah, baru Kak Denny nih. Ya, nah, oke. Kak Romi, Kak Liza belum nih. Oke Eben, oke latihan. Kak Nuzirwan di mana ya posisinya? Oke Kak, sebelumnya saya ini nih ingin menyampaikan kira-kira ada kendala apa nih ketika proses pengambilan video yang Kakak alamin? Boleh kita sharing-sharing Kak mengenai video pembelajaran? Tidak ada? Sudah berarti ini semua ya lancar semua ya ketika pengambilan video. Tapi saya sudah mereview ada nih beberapa video yang saya jarang mendengar kata-kata pujian dari kakak-kakak nih. Tapi nggak tahu kalau saya salah dengar ya, jarang gitu kadang. Saya juga mengalami sih, kadang kita emang lupa memberikan apa ya, effort atau apa namanya kepada siswa kita gitu. Jadi, oh bagus ya nak, tapi kita nggak tahu nih tujuan memberikan kata pujian itu ke anak siapa gitu. Beberapa video yang saya lihat seperti itu, oh bagus ya nak, ini benar, tapi kakak-kakak semua menyampaikan itu tidak ke arah anak yang mana gitu. Posisinya itu yang benar seperti apa, tidak kita benar. Jadi saya saya bukan menggurui kakak ya, cuman saya mereview nih dari hasil video kakak-kakak semua. Mungkin emang ketika kita mengunggah video PPG memang sudah terunggah, cuman kan tidak di-review nih, hanya saja kalau ini kan kita kompetensi ya Kak, jadi mudah-mudahan setelah kita review ini sama-sama, jadi kita, oh iya ya, rupanya saya tidak memberikan pujian atau kan kita senang ya Kak, waktu kecil sekolah dulu diberikan kayak, "Wih hebat ya Kak Rahmat, jago nih, bagus, begini." Kita kasih tepuk tangan gitu ke Kak Rahmat atau ke murid yang lain. Jadi mereka seperti apa ya Kak, senang gitu, jadi semangat. Tapi di beberapa video saya belum melihat nih yang seperti ini di video Kakak gitu. Kalau dari memberikan materi, memberikan praktik sudah bagus, sudah sangat bagus. Kita sebagai guru saya yakin Kakak sudah memahami gitu hal-hal seperti itu. Cuman ketika kita memberikan pujian, penghalusan kepada siswa kita, itu sih yang saya rasa tadi kita semua nih
kurang gitu memberikan hal-hal yang seperti itu ya Kakak ya. Jadi nanti setelah ini sepertinya saya tidak bisa meng-share seharusnya nih saya share di sini Kak. Cuman karena nggak tahu nih, saya juga bingung, saya tadi nelpon kawan saya juga mereka juga nggak tahu biasanya nih langsung di-share bisa. Hanya saja ini nggak mau videonya di-share. Jadi nanti saya bagikan linknya ke kakak, ke grup aja ya. Saya bagikan linknya di grup. Jadi nanti kakak langsung melihat kegiatan intinya aja. Ini yang saya share videonya Kak Eben dulu, karena 2 video nanti yang akan saya share, video Kak Eben dan video Kak Romi. Jadi nanti Kakak bisa melihat videonya di laptop Kakak masing-masing atau di HP boleh. Setelah itu nanti baru kita diskusi. Jadi Kakak perhatikan saja pas kegiatan intinya, ya. Jadi nanti Kakak tulis di kertas apa kekurangannya di video tersebut, nanti baru kita bahas. Saya sebenarnya inginnya di-share di sini gitu, atau boleh, atau Kak Deni pakai laptop nggak? Izin Kak, ya kami pakai laptop. Kalau bisa apa aja nanti biar kami bukakan di laptop kami, biar kami apakan Boleh. namanya. Coba tapi Kak ya. Nah, iya ya mantap mantap. Coba punya Kak Deni aja boleh di-share? Boleh punya Kak Deni? Punya saya Iya. Kak. Tadi saran kawan-kawan Fasda saya gitu, coba share aja di peserta karena emang ini nggak tahu nih, saya juga bingung. Laptop saya apa ya? Di WA Iya, aja Kak. Kak, di WA Iya. aja nanti kami bukakan ke WA Kak. Kami Oh gitu. apakan. Ya. Linknya aja pun nggak apa-apa Kakak sharekan linknya nanti saya bukakan Oke, ke apa boleh ya, saya sebentar tampilkan ya. ke SMP Negeri 7 Tualang tahun Oke. 2020. Nih Kak, coba dibuka, bisa nggak? Bisa nggak Bentar Kak Kak ya? ya. Iya, kami coba Ya, nih oke. Kak. Bentar Kak. Nusantara, bangunlah jiwa raganya kewirausahaan dan kearifan SMP Negeri 7 Tualang Bentar. tahun 2024. 2024. Usto ya? Besok Ibu apakan? Bisa nggak? Sebentar Kak. Ini Jadi kita ngomong dulu. Nanti dulu. Soalnya satu, selamat datang. Karena selamat datang. Artinya selamat datang. Sebenarnya. muncul Kak. Tunggu ya, tunggu sebentar. Aduh. Satu. Tunggu. Mari tampil satu anak video ini. Cuma dia nyudik waktu. Lengkok. Pak. Pak. Waduh. Nih. Aduh. Muncul Kak. Halo Kak. Halo. Muncul Kak? Oke. Oke, langsung aja Kak ya. Iya. Di kakak yang lain jelas nggak videonya? Tengok ada rajin yang mau keadaan apa aku di YouTube itu lagi apa tuh tetap salah ini dapat. Kakak yang lain jelas biar kami mulai Kak atau gimana Kak Anggi? Iya boleh, mulai aja. Mulai aja ya. Oke. Iya. Barang Denny itu nama aku. Oh suaranya kedengeran nggak? Suara nggak dengar Kak? Waduh, kenapa ya? Gimana Kak? Suaranya dengar Kak? Enggak Kak. Nggak ada Oh nggak suaranya. dengar. Oh nggak ada suaranya ya. Kami kuat nih suara antar ya Kak ya kami. Iya. Kalau kami kedengaran keras Pak, apa cuma antar dulu. Kalau dia Kak, kalau kita ada ukuran
Udah full nih lah Kak. Oh iya ya, coba kakak-kakak yang lain jelas nggak suaranya? Akan apa downloadnya tuh? PDF. Cetak pandu. Oh, download itu kan ada cetak pandu. Oh. Kurang jelas ya? Oh, nah, Atau gini ya? Heeh. Gimana tuh? dengar Kak? Enggak, di laptop saya nggak dengar. Nggak Kenapa ya? kedengaran Kak. Nggak kedengaran Kak. Kami keras suaranya. Jadi ini gimana Kak Anggi? Lo buka yang lain Kak, video lain. Iya, Video. coba saya ini nge-share yang udah sih. Coba saya share yang punya Kak Romi ya, coba ya. Coba Kak buka yang punya Kak Romi. Bentar Kak ya. Iya. Lagi memuat ya Kak. Bentar Kak. Giling dia Kak. Sinyal juga ini. Kedengaran Kak? Halo? Nggak dengar Kak. Nggak dengar. Berarti Gini aja lah. eh, Kakak kan udah ada linknya. Jadi saya kasih waktu. oke. Ya gimana? Heeh. Jadi nanti kakak Boleh, boleh. amati, tapi jangan keluar ya dari sini gitu. Kakak amatin video Kak Eben aja. Kak Eben Kak dulu. Eden ya. Iya, saya kasih waktu 20 menit lah. Cukup cukup lah ya 20 menit. Nanti kita diskusi setelah itu Kak. Oke kakak ya. Saya minta maaf nih. Memang nggak tahu nih kendalanya apa nih. Oke Kak. Oke. Langsung yang di intinya aja ya Kak. Kegiatan intinya aja gitu. Yang kita bahas. Sama akhir gitu.
Kakak-kakak sambil mengamati, nanti kakak-kakak jawab pertanyaan saya di kolom chat ya kakak-kakak ya. Bagaimana peran guru di video tersebut? Kemudian apa siswa yang ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Nanti kakak tulis di kolom chat ya, sambil mengamati videonya.
Silakan Kak, sambil diisi Kak, di room chatnya. Kak, saya lagi latihan. Nanti aja nanti saya isi Kak ya. Ya, lanjut Kak. Kak Liza, potong nih jawabannya Kak Liza. Peran guru dalam proses pembelajaran adalah sudah Kakak? Oh, oke. Lanjut Kak, lanjut diketik aja. Sebentar ya Kak, saya izin sebentar.
Udah siap kakak-kakak? Halo? Kak Deni sudah? Kami cobalah Kak ya. Oke Kak Deni, silakan. Maaf ya, tadi saya nanya-nanya kawan nih, biar bisa di-share nih. Silahkan Kak. Ini mencoba menjawab yang Kakak share di apa tadi, room kan chat Oh tadi iya, Kak. boleh. On cam lah Kak, saya mau lihat kakak nih. Oke Kak, yang pertama itu Kak, bagaimana peran guru ketika proses pembelajaran berlangsung, itu kan Kak? Iya. Pertanyaan pertama, setelah saya perhatikan tuh ya Kak ya, ini menurut saya Kak ya, gurunya itu sepertinya memakai sistem komando tuh, jadi sepertinya apa itu masih berpusat ke gurunya, bukan ke siswanya Oh. itu Pak. Nah itu menurut kami Kak. Mm-mm. Yang kedua, nanti kalau semuanya apa diluruskan lagi ya Kak Anggi ya. Ini menurut pandangan Lurus pribadi jalan ya. yang benar ya Kak? Untuk kembali ke jalan yang benar. Soalnya ya di situ kami pandang seperti oke, kami lanjut yang nomor 2 Kak. Adakah Iya. peserta didik yang tidak aktif ketika proses pembelajaran berlangsung gitu kan Kak? Betul. Kalau menurut kami itu siswanya sudah aktif, cuma yang Mm-mm. sudah aktif, cuma saat dia waktu presentasi itu Mm-mm. gimana ya? Dia hanya satu arah aja, artinya apa? Dia hanya presentasi aja, tapi siswa yang lain tidak ada yang mau diapakan, ditanyakan sehingga dia hanya satu arah aja gitu. Tidak, jadi suasana presentasi tadi anak itu kurang hidup itu kalau menurut kami Kak ya. Oke. Berikutnya, kalau dilihat dari persepsi konten, bagaimana menurut kakak? Kontennya sudah bagus, hanya gini, kalau menurut saya kan Kak, harusnya Iya. dia pengambilan kameranya itu dia jangan ke satu sudut aja, dia harus berpindah dia ke misalnya waktu presentasi dihadapkan dia ke presentasinya waktu siswanya mempresentasikan kayak gitu. Jadi dia jelas nggak membelakangi itu kalau menurut kami kontennya. Terus ada lagi nih Kak pertanyaan lagi. Adakah kata penghalus diberikan ke peserta didik? Kami pikir waktu presentasi tuh oke, bagus, aplaus untuk siswa yang tampil. Menurut saya itu sudah penghalusan dari kami Kak. Itu Kak dari kami mengenai video dari Kak Eben, mohon maaf kalau kira-kira ada yang diluruskan lagi supaya diluruskan dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak nih Kak Deni, luar biasa nih. Sudah melakukan refleksi yang sangat baik mengenai video dari Kak Eben. Sebenarnya saya ingin mendengar dari Kak Ebennya nih, cuman karena Kak Eben sepertinya jadi pembina upacara tadi ya, apa tadi? Jadi kita diskusi aja lah nih ya. Mana tahu saya mau mendengar nih kendala-kendalanya Kak Eben nih luar biasa videonya nih. Paling ini nih paling apa? Durasinya lumayan lama nih 1 jam lebih nih kayaknya kemarin. Oke Kak Deni, terima kasih ya Kak Deni. Kemudian tadi di situ ada nggak Kak umpan balik dari Kak Eben gitu atau dari peserta didik gitu yang sudah Kakak lihat tadi videonya? Umpan baliknya Kak, Heeh. kami tadi karena dia durasinya lama, jadi kami skip gitu Kak, jadinya apa? Oh gitu. Ya. Kami pakai kan durasinya kan 1 jam sekian gitu. Kalau kami apakan sementara kakak kasih waktunya 20 menit, jadi kami Oke. skip gitu Kak. Sekarang saya mau lihat ini Kak umpan baliknya Kak gitu di akhir tuh kayaknya. Atau di mana tuh Kak Eben melakukan umpan baliknya di apa? Ketika proses pembelajaran gitu. Saya mau dengar juga nih dari kakak-kakak yang lain. Silakan ya Kak dikoreksi lagi videonya.
Kakak saya minta on cam semua ya, Kak. Hmm. Ini hanya Kak Denny nih. Sepertinya kita ditinggal tidur nih Kak sama Kak Diki nih. Kak Diki saya belum dengar deh. Trauma saya ditinggal Kak Diki tidur. Ini Kak lagi ada pesta jadi sapu jagat ini Kak. Oh gitu. Oke. Kak Ega mana ya? Kak Ega masih sakit. Udah sehat? Kak, Iya. Lik Royani ini siapa ya Kak? Kak Sari ya? Kak Sari pakai akun siapa Kak? Halo? Bisa jadi Kak karena dengar kalau kemarin tuh apakah apa tuh ada yang rusak gitu, entah minjem akun siapa nggak tahu. Saya Ya tadi soalnya ya rusak HP tidak kemarin. tidak nerima karena itu. Kira saya siapa? Rupanya pakai akun siapa Kak Sari? Tapi nggak Bisa tahu juga kenal. Kak ya. Oke Kak, silakan di review ya Kak mengenai umpan baliknya, testimoninya, kemudian bagaimana proses pembelajarannya. Nanti saya minta ya Kak. Sudah dicek. Silakan dicek dulu ya Kak. Oke. Sudah? Sudah Kak? Ada yang mau menyampaikan mengenai video dari Kak Eben tadi? Silakan Kak Liza. Saya mau dengar suara Kak Liza nih. Silakan Kak Liza.
Yang umpan baliknya aja, Kak. Ya, umpan balik atau penguatan-penguatan yang dilakukan Kak Eben ke peserta didik, ada nggak tadi Kak di video tersebut gitu? Umpan balik yang kayak ujian atau motivasi itu tadi ada setelah peserta didiknya menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Terus yang di akhir video tadi ada penguatan juga sih Kak, anak-anaknya disuruh nulis kira-kira tadi dari gerakan yang udah dicoba itu ada nggak gerakan yang salah gitu. Terus nanti dipresentasikan lagi ke depan gitu. Jadi nanti ada tanya jawabnya sama teman-temannya. Kira-kira di mana letak gerakan yang salah gitu. Itu sih tadi Kak. Berarti sudah dari video KM ini saya rasa sudah itu ya Kak, sudah baik kayaknya tadi dari pengamatan Kakak juga. Kemudian dari sarana prasarananya gimana Kak? Yang Kakak lihat tadi apakah basket ya, mengenai bola basket tadi? Anak-anak ada tidak yang dibuat masih menunggu atau mereka bergerak aktif semua tadi? Yang sudah Kakak review bagaimana? Silakan Kak Liza. Oh, kalau dari sarana prasarannya tadi kayaknya udah lengkap sih. Kalau untuk bolanya tuh udah cukup. Jadi anaknya tuh semua berperan aktif gitu Kak. Nggak ada yang menunggu atau duduk gitu. Oke. Berarti memang sudah bergerak. Mereka bergerak ya Kak. Kadang ada juga tuh dibuat menunggu dulu gitu kan. Oke. Kemudian apakah anak-anaknya yang perempuan gimana Kak? Karena basket kan biasanya laki-laki nih yang lebih suka gitu. Dari video tadi, kira-kira yang perempuan bagaimana Kak? Kan sih kayaknya Kak. Dan Gimana? dikombinasi juga sama ada permainan-permainannya juga. Ya. Oke. Terima kasih Kak Liza ya sudah melakukan refleksi. Kemudian saya minta ke kakak-kakak yang lain satu video lagi, videonya Kak Romi ya Kak. Saya mau nge-share di sini, cuman masih ada kendala nih Kak. Belum bisa. Coba saya coba ya. Supaya kita coba dulu nih mengenai video dari Kak Romi. Bisa dibuka enggak ya? Hmm. Bisa di-share nggak? Mau nih sepertinya Kak. Entah saya yang salah atau gimana ya? Bisa minta tolong nggak? Kak Liza pakai laptop nggak? Pakai Kak. Nah, coba Kak, di-share Kak, mana tuh dari Kak Liza bisa? Yang di grup tadi ya? Iya, link yang punya Kak Romi. Kak itu cara nge-share kayak mana tuh Kak? Klik dulu linknya. Linknya Kakak outkan dulu, pakai buka tab baru. Kemudian baru share presentasi ini. Soalnya di suara dari Kak Denny tadi nggak kedengaran kan? Mana tahu dari yang lain bisa?
Tautkannya di mana, Kak? Gimana? Tautkannya gimana? Kan udah di tab baru ya? Udah. Iya, udah dibuka nih, Kak, apanya. Oke, kemudian Kakak klik yang person now tuh yang di deket raise hand paling bawah. Oh ya, Heeh. Ada bacaan window. ada, Kak. Coba Kakak klik. Bisa nggak videonya di situ? Kok belum muncul ya? Iya, belum, Kak. Bagikan layar Kak wartawan. Ini Ibu videonya nih di gimana tadi maksudnya? Ya, kan udah tab baru. Ya kan? Habis itu Kakak klik yang person now di bawah ini. Atau Kak Denny bisa bantu? Coba dari Kak Denny. Kalau nggak bisa juga baru kita cari cara terakhir. Lihat Enggak, dari WA masing-masing. tapi nggak bersuara tadi Kak. Tapi kami coba lagi Kak ya. Oh iya, coba Kak. Coba lagi Kak, mana tuh bisa? Kak Sari sehat? Menung-menung aja Kak Sari akhir bulan ya? Saya kira ini pakai akun siapa Kak Sari? Kok tidak pakai akun Kakak? Ini lagi di rumah kepala sekolah lama Kak. Jadi nggak enak badan kan. Abis jemput anak balik lagi kemarin. Singgah dulu di sini. Oke. Wah, udah muncul belum tuh Kak? Nah ini udah muncul nih, coba klik Kak. Apa kabar semuanya? Udah Kak. Oke. Saya minta langsung di kegiatan intinya Kak. Udah pada sarapan belum? Kalau udah sarapan kan kita jadi semangat belajar, oke? Apalagi nanti di luar kita mau praktek. Oke, semangat? Oke, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, untuk supaya lancar, marilah kita berdoa. Akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Yuk, ketua kelas, pimpin. Bisa nggak di-share langsung kegiatan inti Kak? Enggak ya? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Dari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nggak juga Kakak semua? Videonya. Putus-putus nggak? Kita ya, semoga kita dibacakan dari awal pelajaran sampai akhir. Oke, anak-anak semuanya. Hari ini langsung kita absen dulu ya. Ya kan? Nah, jumlah pemain bola kaki yaitu bisa terakhir melambung bola ke atas sambil berjalan atau Gimana Kak? Kak? individu. Itulah tujuan pelajaran kita. Nah, pernahkah anak bermain kaki? Oke. Jaringan nggak? Nah, seperti ini gambar. Permainan bola kasti ya. Nah, lapangan bola Gini kasti aja, Kak. itu berbentuk persegi. Kayaknya jaringannya nih. Atau gini aja Kakak lihat videonya dari WA yang saya kirim aja ya Kak ya. Langsung di kegiatan inti aja. Kak Romi masih ada kan? Di sini? Halo Kak Romi?
Kak Romi. Mana Kak Romi nih? Oke Kak, kakak-kakak bisa cek di WA ya. Setelah ini nanti baru kita diskusi lagi. Oke Kak Ega. Bagaimana metode dan strategi mengajarnya, kemudian umpan baliknya. Nanti kakak bahas. Kak Romi di mana ya? Saya padahal mau nanya nih, kira-kira kendala-kendala apa aja yang dialami ketika membuat video atau materi-materi yang disampaikan ke peserta didik bagaimana gitu. Tapi Kak Romi masih di sini nggak? Coba saya cek ya. Oh, Masih sih kayaknya Kak. nggak ada nih. Oh Kak Romi masih ada. Kemana Kak Romi? Tidur kah? Wah, Kak Romi. Kak Nuzirwan mana ya? Saya nggak melihat hari ini nih Kak Nuzirwan nih. Silakan Kak di review dulu nanti baru kita diskusi ya Kak. Saya kasih waktu ini karena video Kak Romi kayaknya 35 menit kalau nggak salah saya nih. Sekitar 30 menit jadi saya minta Kakak koreksi setelah itu nanti kita diskusi bersama ya Kak. Romi, halo Kak Romi. Oh Kak Romi, Kak Nuzirwan kemana ya Kak Nuzirwan? Boleh disampaikan Kak Nuzirwan?
Saya minta Kakak on cam ya, Kak. Sudah? Kak Sari saya minta dari Kak Sari lah. Kak Sari, halo? Halo Kak Sari? Atau Kak siapa nih? Kak Liza, boleh Kak Liza aja lah. Mengenai umpan Belum balik. ini Kak, belum selesai lihat videonya. Belum ya? Belum selesai ya? Hmm. Oke. Mana nih yang lain Kak? Kak Romi kemana Kak Romi, Kak Liza? Kemana ya? Tadi dia di sekolah sih masih katanya tadi. Lagi Satu Zoom di sekolah sekolah. ya? Enggak. Enggak, Deket-deket. tadi lagi Zoom di sekolah katanya. Pada sibuk latihan ini tuh hari guru. Nah itu Kak Sari tuh. Waduh. Kak Sari coba udah dilihat Kak videonya? Kak Sari Belum kenapa? selesai. Oke, Belum nanti kalau selesai. sudah konfirmasi ya Kak. Oke. Oke.
Sudah, Kak. Saya minta di itu aja, Kak, di kegiatan inti aja yang Kakak review. Kak Sari udah, Kak? Boleh disampaikan, Kak? Baru sampai presentasi, Kak. Silakan Kak Sari. Kalau misalnya kebetulan saya iya. Jadi Gimana, Kak? belum selesai, Kak, masih sampai anak-anak menyampaikan presentasinya. Kakak Cuman bisa on cam, Kak? On cam dulu, ya, Kak. Kak. Oke. Aurora harus ditutup dulu, Kak. Cari tempat aman. Aduh, ya Allah. Mana? Ini. Bukan sambilnya. Ada. Oke, lanjut, Kak. Kalau sampai sampai presentasi itu, Kak, mungkin kayak misalnya disuruh presentasinya itu, ini disuruh ngapain tadi? Umpan balik kan, Kak? Iya, heeh. Nah, kalau misalnya dari saya, kalau misalnya kayak ininya konten ya, misalnya biar supaya dapat kontennya, anak-anak itu nggak dibiarin, maksudnya mereka diperbolehin mau nyamannya di mana mengerjakannya gitu. Karena kan kita berpihak ke anak nih, jadi ditanya mau ngerjakannya di mana, mau outdoor atau indoor, tapi waktunya sekian ya gitu. Jadi mereka menentukan sendiri tempat mereka mengerjakan kerjaannya. Terus bentuk hasil dari diskusi mereka juga kita nggak mesti mereka presentasi seperti itu. Gitu. Bisa jadi mereka menampilkan gerak, ada yang menjelaskan, ada yang menampilkan gerak gitu. Jadi nggak yang seformal itu. Kalau misalnya ada yang dengan tulisan gitu. Dengan tulisan, ada yang banyak tuh misalnya model-model kontennya, produknya gitu-gitu. Jadi nggak dibatasi harus kaku seperti itu. Jadi bisa dibuat bervariasi sesuai dengan keinginan anak seperti itu. Terus kan itu banyak tuh, ada 3 materi, melempar, menangkap. Iya. Misalnya bisa dibuat kayak permainan atau apa gitu, mereka disuruh memilih. Mereka suka yang mana, materi yang bakalan mereka mau diskusikan. Kayak kita buat biar bervariasi aja gitu. Jadi mereka tuh nggak ngeborong 3-3. Jadi bisa aja mereka itu sendiri-sendiri dikasih kelompok, ayo mau yang mana, tapi memilihnya itu mungkin pakai game. Siapa yang duluan menang bisa memilih yang 3 itu. Jadi nanti yang terakhir ya udah terima yang mana yang selesai, tinggal sisa dari yang sudah dipilih-pilih juara 1, juara 2, juara 3-nya seperti itu. Jadi dia nggak monoton seperti itu. Ada Iya. Saya nggak tahu nih ada indoornya atau outdoor, atau ada outdoornya atau indoor aja, karena saya baru sampai presentasi, Kak. Yang saya amati sampai presentasi itu aja. Sebenarnya kalau misalnya kita mau berdiferensiasi atau sesuai konten yang udah kita pelajari, itu banyak yang bisa kita modifikasi gitu, Kak. Oke. Nah, itu menurut saya, Kak, maaf Kak, belum selesai nontonnya. Iya, nggak apa-apa, karena itulah Kak ya, Iya, Kak. jaringan dan ini, aduh, jadinya saya juga Kami agak mendung juga di sini nih, Kak. Iya kan, sama saya di sini dari pagi nih Kak hujan, jadi terbebas kita guru PJOK ya. Tapi di sekolah memang lagi P5, Kak, jadi memang nggak ada masuk kelas. Makanya tadi saya di luar terjebak lah. Untung dekat rumah kawan tadi di sini jadi numpang.
Oke, Oke luar Kak biasa Kak Anggi, Sari. itu aja Heeh, dari saya terima Kak Anggi. kasih. Oke, kita kasih Assalamualaikum. jempol dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian ada yang mau ditambahkan dari Kak Rahmat nih, boleh? Kak Rahmat mana ya? Halo Kak Rahmat, silahkan Kak Rahmat. Kak Rahmat apa latihan upacara juga? Tadi izin pulang kayaknya tadi nih. Oh enggak Kak. Silakan. On cam dulu Kak Rahmat. Tadi Oke on oke. cam. Oke, silahkan Kak. Setelah Kakak lihat Hmm, videonya, bagaimana video dari kekurangan-kekurangannya, apa saja, video Kak ada Romi ya Kak. penghalusannya. Heeh, iya Kak Romi. Heeh. Oke. Untuk Kak Romi udah cukup baik dalam memimpin proses pembelajaran, menguasai suasana pembelajaran dan cukup baik memanfaatkan media yang tersedia seperti Infocus. Ada Oke. juga yang kedua, jawaban nomor 2, ada siswa yang mulai bosan dan ada yang aktif serta berkreatif dalam berdiskusi dan memahami materi. Jawaban nomor 3, konten sangat rapi dan bagus, cuman tata letak kamera aja Kak, masih ada yang tidak tersorot. Mungkin faktor ruangan dan posisi bangku siswa juga. Kemudian seperti ada jawaban nomor 4 dari Kak Anggi tadi, seperti kata Ya. bagus, padahal untuk jawaban masih belum tepat, tetapi itu suatu motivasi agar siswa tidak minder dan mau mencoba untuk aktif dalam belajar. Itu kata yang halus itu Kak. Mhm. Oke, itu Iya. Kak. Oke, berarti ada penghalusan-penghalusan yang disampaikan ya Kak di video tersebut ya. Ada Kak. Kira-kira umpan baliknya gimana Kak? Ada nggak tadi Kak Romi melakukan umpan balik atau refleksi testimoninya? Tadi ada nggak tuh di akhir-akhir? Kan kemarin sesuai dengan prosedur kita kan harus ada testimoni, umpan baliknya, refleksi. Yang setelah Kakak lihat tadi? Ada Kak, ada Kak. Ada. Gimana tuh umpan balik yang dilakukan Kak Romi di video pembelajaran tersebut? Sebentar Kak. Oke. Agak nge-lag HP-nya, agak nge-lag HP-nya. Kak Romi ini sebenarnya model pembelajarannya apa Kak Anggi? Itu Kak Rominya mana nih ya? Makanya enak nih kalau diskusi bareng-bareng kan. Modelnya apakah masih komando atau bebas sepertinya? Sepertinya bebas Kak Sari. Merdeka mengajar sepertinya Kak Romi ini. Atau dari Kak Nuzirwan? Boleh dilanjut, Kak Nuzirwan. Kak Nuzirwan tadi ngintip-ngintip aja tadi tuh. Sekilas-sekilas aja tadi kelihatan mukanya. Iya Kak. Iya Kak, bolehlah disampaikan Kak setelah melihat hasil video Kak Romi tadi. Nah, gimana Kak? Sehat? Lama nggak denger kabarnya Kak Alhamdulillah sehat. Nuzirwan saya. Saya Kang. Rindu ya Silahkan lihatnya. Kak, disampaikan. Ya tadi kalau setelah diamati dari video proses pembelajaran Kak Romi tadi, mungkin sudah baik, sudah sangat bagus. Cuman ada sedikit tambahan, yaitu setelah di kelas menyampaikan tujuan pembelajaran, anak dibawa keluar. Kalau sebaiknya anak tadi waktu memberikan memberikan materi, anak sebaiknya dikondisikan semuanya duduk dulu waktu kita menyampaikan materi tentang lempar, dan juga ditunjuk beberapa orang anak untuk mencontohkan, jadi sehingga kawan-kawannya bisa semuanya melihat. Ada beberapa orang anak nanti ditunjuk untuk mencontohkan lempar tangkap. Jadi sehingga di saat posisi duduk itu kan strategi perginya itu Kak. Ya. Strategi pembelajaran penjas. Situlah anak melihat di situ kita juga bisa menyampaikan
materi, sekalian kita merevisi, anak mencontohkan ke anak, itu tentang itu tambahan sedikit. Terus masalah apa tadi ya, lempar tangkap tadi, seperti yang Kak Agung tadi, Kak Rahmat tadi bilang, ada sebagian anak mungkin ada yang membosankan, juga menyambung dengan yang disampaikan Kak Sari, itu bisa permainan lempar tangkap itu kita modifikasi dalam bentuk permainan yang bersifat kompetisi, sehingga anak itu semuanya berperan aktif, anak itu tidak jenuh, tidak membosankan, gitu Kak. Jadi kalau bersifatnya berkompetisi, nanti siapa yang menang disitulah kita beri reward entah apa gitu. Gitu. Itu aja tambahan sedikit Kak. Oke Kak Nuzirwan. Ya Kak. Terima kasih sudah menyampaikan hasil pengamatan videonya yang memang luar biasa ya kakak-kakak semua mengenai video pembelajaran ini. Apalagi video-video kakak semua, sebenarnya saya pengen menampilkan semua gitu, cuman karena memang dibatasin waktu juga kita ya Kak, kemudian jaringan dan lain sebagainya, jadi saya hanya menampilkan video 2 ini, bukan berarti video kakak yang lain tidak bagus atau apa, tidak, cuman karena memang saya pilih random aja yang mana yang mau saya tampilkan. Sebenarnya saya kakak sudah melakukan dan menjalankan video yang sangat baik, apalagi ada sebagian-sebagian kakak yang memang menggunakan seperti musik atau apa gitu, nggak apa-apa. Cuman sebenarnya kan memang videonya yang diminta video utuh ya, kayak real kakak-kakak mengajar bagaimana, itulah yang seharusnya kakak tautkan di LMS. Kemudian untuk mengenai video tadi, saya harap setelah ini kita lebih apa ya Kak, lebih care lah ke anak-anak gitu kan. Karena memang seperti yang tadi Kak Nuzirwan juga menyampaikan, Kak Sari juga sampaikan, Kak Liza dan kakak-kakak yang lain menyampaikan, bahwa anak-anak itu termotivasi ya Kak ketika kita bilang, oh bagus, ini apalagi sekarang nih kurikulum merdeka kita tidak bisa menyalahkan anak ya Kak. Tidak, ini tidak salah gerakannya. Jadi itulah cara kita tuh harus bagaimana mengamati anak-anak kita atau tadi ada nggak seperti di video Kak Eben sepertinya mengamati dari peserta didik gitu, dari rekan sejawat. Saya lihat tadi itu ada di video dari Kak Eben. Kalau kakak-kakak tadi lihat ketika temennya melakukan, temen yang lain mereka mengamati. Nah itu yang saya nggak dapatkan dari video kakak yang lain sepertinya. Kalau dari Kak Eben itu ada mereka melakukan kayak penilaian rekan sejawat gitu. Jadi untuk kedepannya ya kakak-kakak ya, kita memang sudah terbiasa mengajar, saya rasa kakak-kakak semua sudah tahu lah prosedur mengajar seperti apa. Hanya saja kan kita sama-sama itulah Kak ya diingatkan gitu Kak. Proses kegiatan PKG ini kita sama-sama mengingatkan, oh ya mungkin saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini apa, atau mengaitkan pembelajaran kemarin itu seperti apa. Nah langsung aja kita tap. Nah kadang saya juga kayak gitu Kak, apalagi tiba kita lagi nggak mood nih ya kan, lagi ada masalah apa gitu, kita bawa ke sekolah. Nah itulah tujuan kita melakukan kegiatan PKG ini, mudah-mudahan kakak-kakak semua juga bisa mempraktekkannya lagi. Tadi saya juga melihat Kak Eben sudah melakukan permainan yang kita kemarin PKG juga ada dimasukkan di tugasnya, tugas mengajarnya. Seperti dia melakukan kemarin tuh ada tuh Kak Nuzirwan yang menyampaikan dari atas, dari samping. Nah, itu kan bisa juga tuh dari basket kan. Nah, itu Kak Eben sudah menerapkan di sekolahnya. Jadi saya harap saya juga kemarin setelah tatap muka kita di Perawang, saya menerapkan tuh yang permen kakak buat gitu kan, kayak ice breaking yang mungkin saya, oh iya ya, ternyata seru juga gitu. Jadi sudah memang saya terapkan juga ke anak-anak saya, karena emang sayang kan Kak dapat ilmu kita ngumpul-ngumpul, hore-hore, seneng-seneng gitu bareng-bareng gitu kan. Jadi saya harap kakak juga bisa menerapkan di sekolah kakak semua gitu. Apalagi mengenai seperti testimoni tadi, sepertinya belum ada tuh testimoni kakak anak-anak bagaimana ya pelajaran hari ini bersama Bu Liza gitu. Saya belum melihat tuh di video kakak-kakak semua, karena kan
yang kemarin kita bahas sebelum pembuatan aksi nyata, kita membahas mengenai testimoni di akhir. Jadi nanti saya berharap waktu kemarin itu setelah kita Zoom, kakak melibatkan rekan sejawat kakak-kakak, mau guru kelas atau guru yang ahli di bidang kameramen seperti guru TIK-nya gitu atau TU-nya gitu kan di SD. Jadi mereka itulah yang menanyakan ke murid kakak untuk mengenai testimoni. Nah, itu yang belum saya dapatkan ketika saya mereview tugas-tugas kakak semua gitu. Karena memang dari testimoni itu kan itu jatuhnya merefleksikan kita juga Kak, iya kan? Oh iya ya, pembelajaran saya menurut anak ini seperti ini gitu. Menurut anak ini seperti ini gitu. Jadi yang saya belum dapat dari video kakak-kakak semua itu testimoninya gitu. Bagaimana oh iya dengan Pak Iwan bagaimana ya Nak? Nah, itu kan Kakak melibatkan rekan sejawat Kakak. Jadi nanti di situ ada kolaborasi bersama rekan sejawat Kakak-kakak juga gitu. Jadi nggak apa ya Kak, mungkin untuk kedepannya mana tahu nanti setelah ini nanti kita masih ada tuh Kak buat mengenai Kombel. Nanti Kakak juga buat video mengenai Kombel di sekolah Kakak-kakak, bagaimana prosesnya. Kemudian nanti ada RTL, rencana tindak lanjut, nanti itu yang akan ditautkan di PMM dan dari situlah nanti Kakak dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya itu Kak nilainya 128 nilainya tuh nggak salah poinnya. Jadi nanti itu sangat berguna tuh Kak buat kita gitu. Jadi kalau Kakak-kakak tidak mengerjakan tugas tersebut, otomatis Kakak nggak akan dapat sertifikat dan itulah di penilaian saya juga yang nanti terkendala di situ. Makanya saya selalu mengingatkan ke Kakak untuk kejar terus tugasnya gitu. Apa yang memang tertinggal dilanjut aja gitu. Karena emang sayang kan kita udah jalan hampir selesai nih, tinggal beberapa minggu lagi. Ini udah Zoom ke-14, mungkin 5 kali pertemuan kita Zoom lagi, 19 pertemuan. Habis itu kita udah selesai pengumuman kelulusan ya Kakak ya. Jadi saya harap apalagi sekarang nih kita berburu sertifikat ya Kak. Jadi buat ini, buat itu memang semuanya harus dikejar gitu. Selain dapat ilmu, kita juga dapat manfaatnya juga kan. Oke Kak, Kakak, kemudian setelah ini nanti Kakak tulis di room chat-nya mengenai sebentar ya. Saya bagikan PPT-nya dulu. Oke. Jadi ini Kakak klik di room chat aja. Kelihatan di PPT-nya di laptop Kakak semua? Oke, silakan Kakak klik di room chat aja. Apa pengalaman yang Kakak dapat saat melakukan aksi nyata? Nah, silakan Kakak tulis di room chat-nya ya, Kak ya. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan, boleh. Kalau misalnya ribet nih ngetik, boleh Kakak sampaikan aja. Apa pengalaman Kakak kemarin saat melakukan aksi nyata? Boleh Kakak sampaikan aja.
Silakan Kak. Atau Kak Sari mau menyampaikan nih? Kak boleh, Kak Diki. HP-nya lowbat. Oke lah Kak Diki. Ada aja Kak Diki nih ya. Boleh Kak Sari. Disampaikan Kak. Kita sharing-sharing aja nih Kak. Yuk, kan refleksi nih. Mana tahu kendalanya. Ini tentang kegiatannya atau kegiatan pembelajarannya ya Kak? Tentang Kegiatan kegiatannya, pembelajaran. kegiatan pembelajarannya ya boleh. Kalau pengalaman saya dari membuat aksi nyata ini, dari yang RPP sudah saya buat, kadang nggak seperti itu yang terlaksana gitu. Untungnya masih bisa kan pas ngupload, masih bisa kita sesuaikan RPP-nya sama hasil dengan video seperti itu. Untungnya gitu. Tapi kalau misalnya RPP yang benar-benar sudah kita bawa ke kelas, itu kadang nggak beberapa bagian, ada beberapa persen yang memang dari keadaan anaknya, dari keadaan lingkungannya itu berbeda sedikit gitu tuh. Nanti tiba-tiba kayak misalnya di RPP kayak yang tadi itu di RPP saya membuat kalau saya anak mengerjakan tugas seperti itu. Tapi ide muncul tiba-tiba gitu. Kenapa mengerjakan tugasnya ini enggak yang dibuat terserah kalian mau ngerjain di mana. Ada yang minta di perpus, ada yang minta di lapangan, ada yang minta di bawah pohon seperti itu kan. Setelah kita inian, oh iya ternyata ini bagus juga, gitu tuh kan, dapat satu, gitu kan. Betul. Iya, baru lumayan memperpanjang video, jalan ke sana, gitu tuh. Baru itu pengalamannya pas proses pembelajaran itu ternyata RPP kita tuh bisa saja tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya, gitu. Itu pengalamannya. Kalau banyak sih sebenarnya pengalamannya yang tiba-tiba muncul gitu. Dan saya juga di video saya ambil yang memang benar yang kita dari aksi nyata itu. Cuman saya karena saya HIV dan AIDS, saya mau masuk yang mana ini ya? Saya ini memang sama Pak Nur Zirwan ya. Saya tuh memang sama Bapak itu selalu ingat permainannya gitu. Permainannya, aduh permainan yang mana ya? Permainan Pak Nur Zirwan ini seru-seru soalnya gitu tuh. Mana ya yang mau dimasukin, mana ya yang mau dimasukin, selalu aja seperti itu gitu. Jadi yang semalam terakhir yang kita mainkan terakhir waktu aksi nyata Kak, ada saya masukkan games untuk mengapakan kelompok siapa duluan yang menentukan materi. Saya ambil yang kita satu angkatan yang 4 kelas. 4 kelas yang kita main bareng, nah itu saya masukin dan ternyata seru gitu. Mereka anak-anak tuh senang. Nah itu tiba-tiba aja gitu teringat. Memang yang waktu kita tatap muka kemarin tuh memang banyak memang banyak ilmu gitu. Tiba-tiba teringat itu, belum bisa move on, teringat itu, teringat itu gitu. Karena memang seru kan dapat ilmu baru gitu. Belum lagi kayak kawan-kawan penyampaiannya bagus-bagus juga. Jadi saya banyak belajar juga dari penyampaian kawan-kawan. Pada saat mereka presentasi itu saya memang ada nanti tiba-tiba ngikut Rahmat, tiba-tiba ngikut. Jadi anak-anak juga nggak bosen dianya gitu. Ya kalau yang untuk Liza, saya ambil ininya semua. Saya pakai 2 Liza ya kan Kak kemarin yang ice breaking ya Kak? Ya, dua-dua ya, itu saya pakai di video saya kebetulan gitu. Nah kalau misalnya SWOT-nya ini kalau melakukan pengajaran apa yang Bapak Ibu analisis, yang saya analisis ini gimana ya Kak renungkan dalam pengajaran. Ya itu tadi. Jadi kalau ternyata misalnya kita rencana itu memang perlu gitu. Rencana itu perlu. Jadi kita tahu step-stepnya itu kita mau kemana gitu loh. Cuman memang pasti ada plusnya yang kayaknya nggak cocok juga ini bakalan dimasukin gitu. Jadi kedepannya mungkin yang saya renungkan itu berarti tetap buat RPP atau modul, tetap ada perencanaan, tapi memang ada lagi
kira-kira kalau ini nggak kayak gini, ini ininya apa namanya tuh? Solusinya apa gitu ya? Pokoknya ada cadangan gitu, ada cadangan. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk knowledge-nya selanjutnya ya itu tadi kayaknya Kak. Selanjutnya ya kita buat cadangan kayaknya Kak, biar kita perhatikan juga keadaan kelasnya seperti apa gitu. Terus kayaknya kayak metode permainannya memang harus diperkaya karena kan kita bersifat ke anak gitu. Tapi itu Kak, kalau agak kendalanya di waktu mungkin kalau misalnya kita mau buat yang seseru mungkin. Anak-anak ini kalau di kami kelas tinggi apa ya, di sela-sela misalnya mereka dikasih HP, di sela-sela itu ada aja kerjaan yang lain. Nah itu memang kita harus keliling, apalagi nanti mereka minta, Bu kami di perpustakaan, Bu kami di lapangan, Bu. Nah itu ya, tapi kalau misalnya untuk permainan kayaknya lebih enak misalnya kayak misalnya materi olahraga permainan gitu. Mungkin itu lebih bisa fokus, tapi dibanyakin ininya permainannya. Kayak misalnya permainan itu melatih apa gitu. Yang kayak kita pelajari di apa tatap muka kemarin kan, Pak Iwan menyajikan permainan, tapi permainan itu memang menciptakan ini untuk kekuatan apa, melatih kekuatan apa, seperti itu Kak. Itu aja Kak dari saya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali Kak Sari ya. Luar biasa pemahamannya. Ini berbagi praktik baik lah jatuhnya ya sama kita semua. Oke, mengenai pembelajaran, bagaimana proses pembelajaran dan ya itulah tadi Kak yang sudah sama-sama kita lihat juga video-video teman-teman kita semua itu memang sudah sangat baik. Hanya saja itulah gunanya kita diskusi ya Kak ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti setelah pembelajaran ini kita jadi lebih baik lagi, jadi guru yang lebih aktif lagi, lebih memahami keadaan peserta didik kita ya Kakak-kakak semua ya. Jadi dalam hal ini saya harap Kakak-kakak bisa memahami. Kemudian untuk Kak Rita, oke. Kak Risma ya? Siapa ya satu lagi lupa saya. Kak Risma belum join ya, kemana ya? Oke, Kakak-kakak mungkin hanya ini pertemuan kita hari ini Kakak ya. Apabila ada kesalahan atau penyampaian saya yang kurang berkenan di Kakak semua, saya manusia biasa ya Kak, nggak luput dari kesalahan, saya minta maaf. Apabila mungkin ada salah-salah kata, kemudian ada PPT atau video yang memang nggak bisa dibuka atau memang ya itulah teknis tadi Kak, saya mohon maaf itu di luar kendali saya. Jadi untuk kedepannya saya minta Kakak-kakak nanti lebih aktif lagi, kemudian kalau bisa hadir tepat waktu dan supaya nggak itu ya Kak selesainya juga kita bisa tepat waktu, jadi nggak mengganggu kegiatan Kakak-kakak yang lain. Saya sengaja mengambil jam ini karena saya tahu guru-guru Perawang ini guru-guru yang aktif, yang luar biasa. Karena saya berbagi pengalaman nih Kak dari kawan-kawan Fasda yang lain, mereka cuman mengunggah video 1 pesertanya. Jadi memang saya tuh agak sedikit pamer gitu kalau di grup Fasda gitu kan. Jadi ini peserta saya udah mengumpulkan tugas gitu. Jadi memang saya mengambil jam-jam siang, nggak pernah saya takut mengganggu Kakak semua beraktivitas di pagi kan, karena saya mengingatkan terus tugas kita, kewajiban kita yang pertama itu tetap mengajar. Jadi saya nggak mau mengganggu jam Kakak. Mungkin di SMA terganggu juga nih jam-jam 2 ya Kakak-kakak ya. Cuman ya beginilah kita ambil tengah-tengah karena kebanyakan yang memang udah pulang jam-jam segitu ya Kakak ya. Jadi saya harap setelah ini nanti saya bacakan dulu ya Kak mengenai tugas-tugas yang Kakak-kakak belum mengumpulkan gitu atau gimana? Atau di-skip aja? Nggak apa-apa Gimana Kak. nih? Kak, besok Kelewat Kak. Kita pula kami Kak. Gimana Kak? Iya, masih sabar nih menunggu saya nih? Atau sudah bosan? Janganlah bosan-bosan Kak Iwan melihat muka saya.
rindu sama medoknya Agung nggak sih? Iya, denger nggak tuh Kak Agung tuh, denger Kalau saya. bisa ada pertemuan lagi tuh Kak. Ada pelatihan lagi mau Iya ya atau Kak. teman-teman. Saya juga maunya gitu kan. Oke Kak, sebentar saya bacakan ya Kak ya, supaya enak nih nanti Kakak selesaikan tugas-tugasnya. Sebentar saya baca.